Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sudarnita Pasaribu SPD. Saya peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 116 tahun 2020 dengan nomor peserta 04. Pada video ini saya akan mereview kembali materi Wall of Government yang telah disampaikan oleh video suara kami, Bapak Dr. Andus Hieronimus Godang, SPD, MSI. Konsep Wall of Government. Wall of Government atau yang sering disingkat dengan WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG menekankan pelayanan yang terintegrasi sehingga prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan dalam melayani permintaan masyarakat dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat. Pada dasarnya, pendekatan WOG mencoba menjawab pertanyaan klasik mengenai koordinasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan sebagai akibat dari adanya fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat sektor. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor dari Wall of Government atau WOG. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapat perhatian penting dari pemerintah. Faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama faktor eksternal, yang kedua faktor internal, dan yang ketiga faktor keberagaman budaya. Ya, kita akan membahas faktor yang pertama. Faktor yang pertama yaitu faktor eksternal. Adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan pelayanan publik. Faktor yang kedua yaitu faktor internal. Faktor-faktor internal ini terkait dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain, atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif. Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari yang lainnya. Perbedaan-perbedaan orientasi sektor dalam pembangunan bisa menyebabkan tumbuhnya ego sektoral yang mendorong perilaku dan nilai individu maupun kelompok yang menyempit pada kepentingan sektornya. Dalam konteks kesatuan pembangunan dan negara, hal ini jelas merugikan karena penguatan sektoral tanpa adanya nilai-nilai kesatuan hanya akan menyebabkan persaingan sektor yang kontraproduktif terhadap tujuan-tujuan yang lebih besar atau yang berskala nasional. Menguat dan tumbuhnya sektoral dalam perspektifnya masing-masing diikuti dengan adanya pelembagaan dan ketentuan peraturan perundangan sektoral yang relatif mengabaikan tujuan bersama atau nasional dengan lebih mementingkan kepentingan sektoralnya. Faktor yang ketiga yaitu faktor keberagaman budaya. Khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI. Dalam hal ini, WOG menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap perilaku dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan
yang lebih mendasar yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan whole of government. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Cara-cara ini pernah dipraktekkan oleh beberapa negara termasuk Indonesia dalam level-level tertentu. Pendekatan yang pertama yaitu penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau. Dalam prakteknya, span of control atau rentang kendali yang rasional akan sangat terbatas. Salah satu alternatifnya adalah mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Pendekatan yang kedua yaitu membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikannya. Pendekatan yang ketiga yaitu membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi tadi. Pendekatan yang keempat atau pendekatan yang terakhir yaitu koalisasi sosial. Koalisasi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang praktek WOG dalam pelayanan publik. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Dokumen yang dihasilkan bisa meliputi KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan atau penguasaan atas barang, termasuk dokumen-dokumen resmi seperti izin trayek, izin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Praktek yang kedua yaitu pelayanan jasa. Pelayanan jasa merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga, pelayanan barang. Ini merupakan pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang keempat yaitu pelayanan regulatif. Ini merupakan pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Contoh dari penerapan WOG. Sebagai seorang ASN yang bekerja di bidang pendidikan,
Saya akan berusaha menerapkan pendekatan Whole of Government di instansi tempat saya bekerja, yaitu di SD Negeri 08487 Sibolga, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, misalnya pada saat pengisian daftar kelas yang berisi data-data siswa, saya tidak lagi meminta data-data tersebut kepada siswa, tetapi saya memintanya kepada tata usaha karena mereka pasti memiliki semua data siswa. Selain itu, dalam pembelajaran, saya berkolaborasi dengan guru-guru atau rekan sejawat, baik melalui MGMP yang dilaksanakan di lingkungan internal sekolah saya, maupun dengan guru-guru yang ada di kota Sibolga. Dengan seperti itu, saya bisa melakukan inovasi dalam pembelajaran, baik dalam hal pemilihan metode dan media pembelajaran, sehingga pelayanan saya sebagai guru dapat dirasakan dengan baik oleh siswa. Penerapan pendekatan WOG secara eksternal yang dapat saya lakukan yaitu ketika saya melihat banyak siswa yang kurang mampu di sekolah, saya mendata siswa-siswa tersebut. Kemudian saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan kami membuat proposal bantuan untuk siswa yang kurang mampu tersebut. Kami berkoordinasi dengan Dinas Sosial ataupun dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Sibolga agar siswa tersebut dapat menerima bantuan. Saran yang bisa saya sampaikan yaitu supaya setiap instansi pemerintahan perlu menerapkan WOG agar dapat memberikan kemudahan akses dan kenyamanan sehingga pelayanan meningkat dan kepuasan publik juga meningkat. Demikianlah hasil review saya terhadap materi Whole of Government. Semoga tayangan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.